Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerjasama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, Twitter, dan TikTok kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Kisah kali ini menceritakan pembunuhan anak pengusaha otomotif terkenal yang ditebus dengan uang. Sudah seminggu lamanya, sebuah limusin hitam Peugeot 403 meluncur setiap hari dari Avenue Victor Hugo yang megah di Paris. Mobil mewah itu diparkir di seberang rumah jutawan mobil Roland Peugeot. Mobil mewah itu sebenarnya mobil curian, dilarikan dari jantung kota Paris 2 bulan sebelumnya. Kini sudah dicat warna lain dengan plat nomor yang berbeda. Seandainya Germanio, asisten keluarga Peugeot atau siapa saja lebih cermat memperhatikan limusin itu, mereka akan melihat sebuah lubang kecil di bagian bagasinya. Di dalamnya melingkar seorang pria yang mengintip gerak-gerik anak-anak Peugeot dari lubang yang sengaja dibuat. Ia mencatat kapan mereka keluar rumah dan kapan kembali. Hingga pada Selasa sore pada tanggal 12 April 1960, Nyonya Colette dengan kedua anaknya Jean-Philippe dan Eric serta asistennya pergi dari rumah. Bu, hari ini aku mau main golf ya. Gak bisa, Eric. Hari ini tuh waktunya me time ibu-ibu. Jadi ruangan sudah disewa. Ya, terus gunanya aku ikut apa? Next time ya sayang. Kali ini main dulu dengan kakakmu. Jean tidak menghiraukan perkataan ibunya dan sibuk melamun menghadap jendela. Namun perasaan tidak enak tiba-tiba menyertainya. Limusin hitam di belakang mobil mereka sedikit menarik di mata Jean. Karena ia melihat sedikit perbedaan dari mobil itu jika dilihat dari depan, seperti bukan Peugeot pada umumnya. Sesampainya di sana, Nyonya Peugeot langsung masuk ke ruang klub untuk berbincang perihal suaminya, anak-anak, liburan, dan pakaian dengan teman-temannya. Sedangkan Eric, Jean, dan Germanio menghabiskan waktu bersama di halaman sebelah. Germanio, tolong jaga anak-anak ya. Baik, Nyonya. Tuan Eric, Nona Jean, tunggu di sini sebentar ya. Saya akan ambilkan makanan. Iya, Bi. Saat sedang mengambil makanan, Germanio menabrak lelaki memakai setelan hitam yang mencurigakan. Lelaki itu hanya melihat Germanio sekilas, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berlalu begitu saja. Perasaan Germanio jadi tidak enak. Ia lalu bergegas membawa makanannya ke Jean dan Eric. Di sana Germanio hanya melihat Jean sedang membaca novelnya. Loh, Eric di mana? Oh, sedang bermain golf. Tadi dia diajak laki-laki yang pakai setelan hitam. Kenapa kamu bolehkan dia pergi? Karena lelaki itu kedengarannya baik. Kemana mereka pergi? Ke lapangan golf A3. Jean, kamu tahu kan kalau semua lapangan sudah disewa oleh ibumu dan tidak ada yang bisa dipakai oleh orang lain. Aku... Ayo, cari Eric sekarang. Eric! Germanio pergi menelusuri tempat itu dengan Jean, namun tidak menemukan tanda-tanda Eric. Bahkan lelaki dengan setelan hitam ataupun mobil lain yang terparkir di parkiran biasa.
Namun pada suatu bak pasir, mereka menemukan secarik kertas bertuliskan Tuan Pujo, penting sekali. Di belakang kertas itu dituliskan lagi kalimat, Ambil uang 50 juta dari bank Anda. Uang kertas 5 ribuan dan 10 ribuan saja. Semuanya harus uang kertas yang pernah dipakai. Kami tidak mau menerima uang kertas baru. Kalau Anda mencoba memberi tanda pada uang kertas itu, Anda tak akan lagi melihat Erik dalam keadaan hidup. Anda punya waktu 48 jam untuk melaksanakan permintaan kami. Jangan hubungi polisi, taruh uang di dalam aktentas dan tunggu instruksi selanjutnya. Kami akan menelpon Anda dalam 48 jam ini. Laksanakanlah semuanya persis seperti yang kami minta. Kalau tidak, putra Anda akan disiksa dan dibunuh. Aku akan beritahu ibu. Ibu, Erik hilang. Ibu sedang tidak ingin bercanda, Jen. Benar, Nyonya. Kami kehilangan Erik. Apa? Bagaimana bisa? Dia menawari Erik bermain golf. Erik senang, makanya dia langsung pergi mengikutinya. Kami menemukan kertas ini. Astaga, Erik, cepat telepon ayah anak-anak. Baik, Nyonya. Selamat siang, Tuan. Saya Germanio. Ada apa? Masih di tempat golf? Masih, Tuan. Tapi ada masalah. Masalah? Masalah apa? Mobil mogok? Bukan, Tuan. Ini masalah Erik. Erik diculik. Maksudmu? Erik diculik, Tuan. Kami menemukan secarik kertas di bak pasir di lapangan golf dengan Jangan sentuh tulisan itu. Jangan sentuh apapun. Polisi akan segera ke sana. Baik, Tuan. pada malam itu, kediaman Pujo terasa ramai dan sangat memilukan. Dering telepon berbunyi terdengar di mana-mana. Kebanyakan datang dari wartawan, teman, dan orang-orang sejenis peramal yang menawarkan untuk melihat di mana Erik ditaruh dengan bayaran yang kurang dari 50 juta franc tentu saja. Suara Pujo yang tampil di televisi tadi sore terdengar samar. Dan Pujo saat ini menatap langit-langit kamar berharap menemukan pertanda lainnya. Saya minta kepada orang yang mengambil putra saya untuk merawat anak itu baik-baik. Saya akan menerima tawaran mereka dan menunggu berita dari mereka di telepon. Polisi tak akan campur tangan dalam urusan ini. Dan saya akan menyerahkan sendiri uang tebusannya. Uang bukanlah soal penting. Kami harus bertemu dan mendapatkan Erik dalam keadaan sehat. Sebelum pergi beristirahat, Roland ingin mengangkat telepon terakhir yang masuk dan berharap itu dari Erik. Besok, pukul 4 sore, Anda harus berada di depan rumah nomor 57 Avenue des Ternes. Bawa uang di akten tas, pakai topi, dan kacamata hitam. Jangan bawa mobil, tapi naik kereta api bawah tanah. Berdirilah membelakangi toko. Salah satu dari kami akan menghampiri Anda dengan kata sandi, "Ini aku." Tapi jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh untuk memandangnya. Dan ingat, jika polisi hadir untuk menangkap kami, Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Oke, bagaimana kabar anakku? Anak Anda cerdas dan baik, tapi dia sudah mulai curiga dan bosan. Jadi jangan sampai membuat kesalahan untuk bisa bertemunya. Sore itu Roland dengan membawa akten tas berisi uang naik kereta api bawah tanah ke stasiun yang paling dekat dengan Avenue des Tournées. Lalu ia berjalan ke tempat yang dimaksudkan penculik dan berdiri menghadap ke jalan. Ia datang beberapa menit lebih awal, merasa tegang serta gelisah menunggu. Pukul 4 sore, tepat ia mendengar seseorang di belakangnya berkata perlahan,
ini saya. Terasa aktentas yang dikempitnya diambil orang. Roland Peugeot lalu beranjak pergi tanpa berbicara maupun menoleh. Selamat pagi. Erik! Apa yang telah mereka lakukan ke kamu, Erik? Mereka ngajakku bermain golf di tempat lain. Lalu aku diajak naik mobil oleh 2 orang. Mereka membolehkanku menonton TV, memberikan apa yang ingin aku makan. Ada yogurt juga. Dan kamar tidurnya besar banget. Apa ada yang mencurigakan dari tempat itu? Tidak ada ya. Aku enjoy sih di sana. Kalau bosan, mereka mengajakku bermain kartu. Bagaimana keadaan rumah itu? Rasanya seperti deket Arc de Triomphe. Karena aku sering mendengar kereta api dan merasa getaran. Erik Peugeot sudah selamat dan kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi komplotan yang menculiknya masih bebas berkeliaran. Chouette didesak oleh sejumlah penduduk Paris ternama agar membekuk para kriminal itu. Dikhawatirkan bahwa anak-anak keluarga kaya ini tidak akan selamat kalau mereka dibiarkan hidup bebas. Polisi mengadakan pencarian di sekitar Arc de Triomphe selama 7 bulan. Tetapi tak ada jejak yang menunjukkan ruang di mana Erik pernah disekap. Akhirnya untuk menunjukkan bahwa usaha mereka untuk menangkap penculik anak Peugeot ini sungguh-sungguh, maka ditugaskanlah seorang detektif baru bernama Inspektur Guy Denis untuk mengepalai penyidikan. Mana kertas kemarin? Aku ingin melihatnya lagi. Ini Pak. Dari modelnya ini sudah berumur 8 tahun, yang biasa dipakai di kantor. JP3D17. Saya juga berpikir begitu. Yang mereka gunakan juga kertas biasa yang bisa dibeli di toko alat tulis. Menurutku ini ada alasannya dengan tempat kejadian. Sebaiknya kita meluaskan tempat pencarian. Jangan memusatkan di kota Paris saja. Baik Pak, apa ada clue kemana kita harus pergi Pak? Menurut keyakinan saya, geng ini bermukim di luar kota. Ya, sekitar 50 km di luar kota. Kalau begitu, bagaimana bisa mereka menggunakan ponsel untuk menelpon Peugeot? Salah satu dari mereka pasti pergi ke bar kota. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menemukan mesin ketik yang mereka pakai. Setauku, mesin ketik sangat sulit dicuri, kecuali ia adalah seorang pekerja kantor. Mungkinkah jika mesin ketik itu curian, Pak? Tidak mungkin, karena mesin ketik lebih sulit lagi untuk dibuang. Orang juga tidak bisa menggadaikan atau memberikannya kepada orang lain tanpa alasan khusus. Jika dihubungkan dengan luar kota, bisa saja mesin ketik itu sudah dibuang ke Seine atau dikubur di sana. Kita tidak akan bisa menemukannya. Sen, coba cari di dasar sungai itu. Saya punya indera keenam menyatakan bahwa saya benar. Mencari sesuatu di dasar sungai bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi sungai Seine yang bukan sungai kecil. Pencarian dilakukan dengan teratur. 5 bulan kemudian, mesin ketik itu ditemukan di bawah jembatan sungai Seine yang tidak jauh dari Menara Eiffel. Kami menemukannya. Mesin ketik ini memang Japi model 317. Kami juga sudah cek nomor seri dan pergi ke penjualnya. Mesin ketik ini dibeli oleh Nyonya Raymond Roland yang sudah bercerai dari suaminya. Di mana dia sekarang? Dia bekerja pada sebuah toko parfum dekat gedung opera di Paris. Pernyataan dari Nyonya Raymond, ia sudah tidak melihat mesin ketik itu sudah berbulan-bulan. Sama halnya seperti tidak menjumpai mantan suaminya. Bagaimana dengan mantan suaminya? Apakah dia memberitahu di mana kediamannya? Dia ada di beberapa klub malam karena ia senang berada dekat wanita dan menghabiskan uang berapapun untuk mereka. Begitu kata Nyonya Raymond, Pak. Baiklah, aku akan ke sana malam ini. Apa kau mengenal Raymond? Oh, orang kaya itu. Orang kaya? Dia punya mobil Porsche baru dan sering berlibur. Perempuan yang dibawanya juga sering berbeda-beda. Kemarin kulihat dia membawa pacarnya, si ratu kecantikan Denmark. Dia tidak ada malam ini. Biasa, senang berlibur. Hah? Kali ini kemana orang kaya itu pergi? Kudengar dia akan pergi ski di Megève. Oh, tempat yang menarik. Baiklah, terima kasih banyak. Guy Denis
terkejut dengan pernyataan itu karena keluarga Pujo sekarang sedang berlibur di tempat yang sama. Dennis mencurigai Raymond akan melaksanakan penculikan yang kedua. Dennis beserta bawahannya langsung bergegas pergi ke Megève. Hari Sabtu, 4 Maret, Dennis mengambil posisi di lereng yang memungkinkan ia dapat melihat dengan jelas bungalow yang dipakai Raymond dan kawan-kawannya. Dengan teropong yang kuat, Dennis bisa melihat adanya 6 orang di sana. Roland dengan pacarnya yang pirang dan 2 pasangan lain. Salah seorang wanita itu penari telanjang. Kita tunggu sampai fajar, lalu kita gerebek bungalow itu. Mereka pasti terlalu kaget dan lelah untuk melawan kita. Ketika fajar menyingsing, para detektif dengan senjata menyerbu masuk bungalow. Blokir jalanan. Kita dobrak pintu ini. Raymond, angkat tangan. Raymond yang berdua dengan pacarnya di ranjang terkejut dengan kedatangan Dennis dan detektif lainnya. Raymond akhirnya ditangkap bersama partnernya, Pierre. Roland dan Pierre dibawa ke Paris dan diadili pada 27 Oktober 1962. Sidang berlangsung selama 4 hari dan Raymond memberikan kesaksian akan niatnya dan Pierre. Tuan Raymond, bisa Anda jelaskan kasus ini? Oke. Saya mengakuinya. Benar, kami yang menculik Eric. Tapi ide ini dari Pierre. Dia dapat ide dari buku saku Amerika yang judulnya Kidnapping. Jadi kami tahu kalau anak yang diculik tidak boleh terlalu kecil karena akan mudah sakit dan mati. Kami mencari di Who's Who dan memilih Pujo. Awalnya kami bermaksud menculik anak Rothschild, tapi tidak sesuai umurnya. Pengadilan tetap menyatakan mereka bersalah dan menjatuhi hukuman 20 tahun penjara. Raymond berteriak meminta ampunan. Saya mohon ampun, Monsieur Pujo. Ampuni saya. Setelah itu keluarga Pujo berhasil mendapatkan kembali uang tebusan sebanyak 10.000 pound. Untuk kesengsaraan yang mereka tanggung, mereka juga mendapatkan kompensasi finansial. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.